الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kita untuk menambah kajian kita. Tentunya kita mengkaji adalah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana kemanfaatannya kita berharap untuk diri kita, demikian pula untuk orang lain, sehingga kita niatkan untuk mengangkat ketidaktahuan kita dan ketidaktahuan orang lain. Kemudian tak lupa sholawat dan salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Sebagaimana telah disebutkan bahwa di siang ini kita akan membuka pembahasan dari kitab Thariqul Wusul ila Idahis Salasatil Usul. Yang ini merupakan penjelasan dari kitab Al-Usulus Salasah, di mana yang menulis kitab ini adalah atau yang memberikan penjelasan kitab ini adalah Al-Alamah Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali, ya, serta ditahqiq ya ini oleh Fawas Ibnu Ali Al-Madkhali. Ya. Kita tahu bahwa Al-Madkhal yang nisbahnya kepada Madkhal itu ada di antaranya ulama-ulama seperti Syekh Muhammad, kemudian Syekh Robi, kemudian Syekh Zaid ini. Dan ini termasuk dari hasil dakwahnya dengan izin Allah Ta'ala, dari dakwahnya Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, sehingga dari sana di tempat tersebut muncul ulama-ulama, ya, termasuk adalah sang penulis kitab ini, ya, di mana kitab Ulus Salasah itu adalah kitab yang menjadi silsilah dalam pelajaran akidah, ya, yang mana di dalam kitab itu akan dibahas tentang mengenal Allah, kemudian mengenal agamanya dan mengenal Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tiga perkara ini adalah tiga pertanyaan yang kelak akan ditanya oleh malaikat di kubur. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau dilihat ya, bahwa ya, pertanyaan ini mudah gitu. Ya, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sulit gitu. Untuk dijawab saat ini anak di ibtidaiyah SD itu bisa menjawab. Tetapi permasalahannya bahwa pertanyaan ini akan ditanyakan di kubur. Dan tentu tidak bisa ahwal kubur
dikiaskan dengan ahwal dunia. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa la yazuzu antuqasa ahwalud dunia atau ahwalul akhirah bi ahwalid dunia. Tidak boleh dikiaskan keadaan di akhirat itu dengan keadaan di dunia. Karena kubur itu termasuk bagian dari akhirat. Makanya sering dikatakan kiamat itu as-sugro. Kematian itu kiamat kecil. Kiamat besar itu setelah seluruh makhluk semuanya mati. Sehingga dikatakan bahwa anal kubro awalu manazilil akhirah. Kubur itu tempat pertama di akhirat. Nah, ini tempat-tempat yang lainnya masih ada. Itu awal pertama kali. Sehingga jangan seorang memandang, wah ini kalau ibarat ujian soalnya sudah dibocorkan. Kalau ujian itu, ada ujian soalnya dibocorkan itu biasanya mudah jawabannya. Tapi jangan dibayangkan seperti itu kaitannya dengan 3 pertanyaan ini. Ya. Sebagaimana kita tahu, kita ini pada saat ada di dalam perut ibu kita, Allah Ta'ala berfirman, alastu birobbikum, bukankah aku ini Rob kalian? Maka kita sama-sama mengatakan bala, syahidna. Benar wahai Allah, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Robku. Tapi tidak ada satupun di antara kita yang tahu kaifiyahnya. Tapi itu dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal kita sudah lewati gitu. Tapi kaifiyahnya seperti apa kita tidak tahu. Bahkan pada waktu kita misalnya baru saja lahir saja, kemudian baru saja lahir kan berarti sebenarnya belum lama keluar dari perut ibunya. Itu pun tidak akan bisa jawab. Bahkan manakala sudah balik, akalnya sempurna, kamu ingat enggak? Gitu. Satupun orang tidak akan mengatakan, saya ingat itu, saya tahu caranya. Itu padahal masih di dunia. Artinya bayi itu kalau berada dalam perut ibu itu kan masih di dunia. Artinya berada di dunia gitu, wujudnya ada. Tapi apa yang terjadi di perut bayi itu tidak bisa kita rekam gitu. Tidak bisa kita kiaskan dengan setelah lahir. Kalau sama-sama di dunia ada, itu saja nggak bisa dikiaskan, apalagi yang di dunia dengan di akhirat itu. Artinya itu lebih tidak mungkin untuk dikiaskan. Ya, makanya kadang sebagian ceramah itu kadang ada yang soalnya sudah dibocorkan kok. Kalau nggak bisa jawab kebangetan gitu. Itu konsekuensi dari pemahaman yang salah. Ya, bahwa pertanyaan kubur itu tidak bisa dikiaskan dengan jawaban-jawaban soal. Ya, pada waktu soal di dunia ujian dikasih tahu, tidak seperti itu. Karena ini ya ta'alaq bi amal. Karena ini berkaitan dengan amal. Kalau orang dia nggak kenal Allah di dunia, dia tidak akan bisa menjawab kelak dikubur. Kalau orang dia tidak mengenal agamanya Allah, mengamalkan agamanya Allah, dia nggak akan menjawab bahwa agamaku Islam. Nah, seorang dia tidak mengenal Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak menjalankan ajaran Nabi, itu mustahil dia akan bisa menjawab Nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk kepentingan inilah kita belajar kitab ini. Ya, kitab ini. Dan kitab ini begitu ringkasnya ya. Dari masa ke masa dijadikan sebagai silsilah durus. Silsilah durus itu silsilah pelajaran. Ya. Tidak banyak sebenarnya kitab itu bisa dijadikan sebagai sebuah muqarrar. Kitab yang membahas masalah akidah itu banyak. Yang membahas masalah tafsir juga banyak. Bahas masalah mustalah juga banyak.
masalah fikih juga banyak. Tapi yang sampai dijadikan muqarrar itu tidaklah banyak. Biasanya adalah kitab-kitab yang ditulis dengan sistematika yang bagus, yang kemudian bisa diambil manfaatnya dengan mudah oleh manusia yang banyak. Faedahnya luar biasa. Dan itu diketahui hal seperti itu dengan pengalaman yang sudah berlalu dari masa ke masa. Sehingga manusia akan menerima qabul ya, dengan apa yang disampaikan di dalamnya. Satu contoh misalnya kitab-kitab yang qabulnya manusia luar biasa itu seperti misalnya dalam kitab hadis. Jelas Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah itu qabul kaum muslim menerima, sehingga dijadikan kitab induk, Ummul Kutub, ibunya kitab-kitab, kitab induk. Juga kalau dalam hadis yang sedikit jumlahnya itu Al-Arba'una Nawawiyah. Itu siapapun orang, mau dari Indonesia, mau dari Yaman, mau dari bahkan mungkin dari Amerika yang Muslim, Inggris, mesti akan belajar kitab itu. Tidak mungkin langsung belajar Sahih Bukhari. Ya, ini belajar yang dasar-dasar seperti itu. Dan setiap cabang ilmu ada silsilahnya. Ya, karena itu adalah ada silsilahnya sendiri, ya, itu akan dikenal terutama di kalangan penuntut ilmu. Misalnya orang mau belajar mustalah hadis, itu ada urutannya kitabnya, dijadikan muqarrar. Muqarrar itu kurikulum. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah kitab akidah. Kitab akidah. Kitab Al-Usulus Salasah ini kitab yang faedahnya sangat besar. Sehingga dipelajari dari masa ke masa, dijadikan sebagai silsilah tadris. Maka pelajaran kita yang akan kita sampaikan adalah kitab itu. Ya. Nah, syarahnya sangat banyak ya. Kalau biasanya yang masyhur di tengah kita itu penjelasan dari Syekh Khalil Harras, yang banyak diterjemahkan terutama dari Syekh Utsaimin, itu paling banyak. Ya. Tapi sebenarnya syarah-syarah lain dari ulama-ulama itu seperti Ithaful Uqul itu pernah kita pelajari. Ya. Kemudian saat ini kita akan pelajari kitab ini, Thariqul Wusul ila Idahi Salasatil Usul, yang merupakan karya Syekh Zaid Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Kita akan menginjak darsul awal, pelajaran yang awal. Kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini beliau mu'alif pensarih yang mensarah menyebutkan, menjelaskan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Itu beliau membaca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hadahu amma ba'd. Beliau mengawali dengan memuji Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam teruntuk Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, Rasulnya, dan untuk keluarga, maksudnya para pengikutnya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang menyertai dan mengikuti petunjuknya. Naam. Beliau mengawali dengan Alhamdulillah, tapi isi kitab itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi matan isi kitab awal Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan fa inna hadzal kitab al-musamma bi as-salasatil usul min khairil kutubi fil aqidah lil muslimina umuman litulabil ilmi khususan yastawi fil hajati ilaihi al-mubtadi'u wal mutawassi'u fil ilm. Sungguhnya kitab ini
telah dinamai kitab ini yang dinamai dengan Salasatul Usul, termasuk terbaiknya kitab yang membahas masalah akidah bagi kaum muslimin secara umum dan juga untuk para penuntut ilmu secara khusus, yang mana orang-orang yang awal belajar, demikian pula orang-orang yang berdalam-dalam di dalam ilmu itu senantiasa menempat di dalam berhajat kepadanya, ya, senantiasa istiwa di dalam berhajat padanya. Artinya punya perhatian, punya ketetapan, kekokohan untuk mempelajari kitab ini. Ya, kitab ini. Sehingga kitab ini mau dipelajari berapa kali pun itu tidak akan pernah seorang merasa haus dengan ilmu yang ada di dalamnya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau kalau habis menyampaikan pelajaran kitab Al-Usul Salasah, ya, atau Salasatul Usul, beliau sering membuka tanya jawab. Dan kita tahu Syekh bin Baz itu seorang ulama yang ilmunya sangat dalam dan sangat luas, ya. Dan terkenal beliau di dalam fikihnya, kan sangat terkenal. Dalam ilmu akidah beliau sangat dalam. Tapi sering orang itu kalau belajar itu kadang nyantolnya beda gitu. Pelajarannya akidah, nyantolnya fikih gitu. Malah yang muncul fikih gitu. Artinya memang kurang nyambung gitu. Ya. Tapi itu bukanlah salah gitu. Bukanlah perkara salah. Karena kadang Nabi SAW juga kadang ditanya perkara lain oleh sahabat. Di sela-sela belajar. Yang menjadi masalah kalau dominannya pertanyaan fikih gitu loh. Padahal pelajarannya akidah. Kalau pelajarannya akidah, ya ada pertanyaan fikih satu, kebanyakan pertanyaan akidah itu pas gitu. Maka beliau itu karena saking banyaknya kadang kalau tanya itu fikih. Sudah selesai kita Usul Salasah, kembali lagi beliau ulangi. Karena ukuran faham itu husnus soal min ilmi qoblah. Ukuran dari berhasilnya belajar itu bagusnya pertanyaan yang muncul setelah ilmu. Setelah ilmu. Karena pertanyaan yang muncul sebelum ilmu itu tidak didasari atas ilmu. Makanya husnus soal minal ilmi. Bagusnya pertanyaan itu bagian dari ilmu. Ya, bagian dari ilmu. Kalau pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan pelajaran, nah ini kan bukan urutan di dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebab-sebab seorang paham itu munculnya pertanyaan dari bab yang diajarkan. Munculnya pertanyaan dari bab yang diajarkan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan tentang satu hadis, kemudian para sahabat bertanya sesuai dengan hadis tersebut. Tidak pertanyaan lain, tapi sesuai dengan hadis itu. Ya. Tatkala Nabi beliau menyebutkan bahwa al-qatil wal maktul kilahuma finnar itu. Orang yang bunuh dan dibunuh masing-masing di neraka. Maka para sahabat bertanya tentang qatil faham. Kaifa al-maktul ya Rasulullah. Bagaimana dengan yang dibunuh kok bisa masuk neraka gitu. Ini kan berarti pertanyaan muncul karena Nabi sedang memberikan pelajaran yang berkaitan dengannya. Di sini ada urutan-urutan ya. Allah memberikan petunjuk itu ada urutan-urutannya. Setelah ilmu Allah berikan petunjuk, bertanya. Dan pertanyaan yang bagus itu nanti akan munculkan penjelasan. Makanya seorang guru, ya dia harus punya kesiapan di dalam membahas ilmu itu secara tafsili gitu.
secara rinci. Ya, jangan hanya global. Global nanti global dia menjawab, setelah merinci dia tidak akan bisa merinci. Atau kalau dia akan memaksa diri merinci. Memaksa diri merinci padahal dia belum punya rincian, itu sama dengan bunuh diri. Akan menjatuhkan dia pada apa? Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah, tentang agama Allah, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ya. Sehingga di situ pentingnya untuk persiapan di dalam mengajar. Ya, persiapan. Kalau orang sudah mengajar ya dia pada ilmu ya tersebut ya dia jaga ilmu tersebut. Dia perdalam ilmu tersebut. Ya. Nah. Ini termasuk terbaiknya kitab apa? Akidah untuk kaum muslimin. Dan ini untuk kaum muslimin secara umum juga bagus ya. Untuk para penuntut ilmu secara khusus ini adalah sangat dianjurkan. Makna dari ungkapan tersebut bahwa tidak akan pernah merasa cukup ya. Seorang pun ya dari kalangan penuntut ilmu dari kandungan isi kitab ini tidak akan merasa cukup. Anahu la yastaghni amma hawahu ya hawahu ahadun min talabatil ilm bal wala ahadun minal muslimin al mukallafin. Bahkan seorang pun dari kaum muslimin tidak akan merasa cukup dari apa yang terkandung dalam kitab ini. Artinya makna-makna kandungan-kandungan itu memang setiap muslim dia harus benar-benar memperhatikan tentang mengenal Allah. Karena kalau seorang dia salah mengenal Allah, yang akan disembah siapa? Contoh misalnya, ada orang mengatakan bahwa Allah tidak punya nama. Allah tidak punya sifat. Berarti pada saat dia nyembah Allah, itu hakikatnya tidak nyembah Allah, tapi nyembah lafaz Allah. Karena tidak dikenal Allah. Karena dia menganggap Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya, berarti dia belum mengenal siapa sesembahnya. Ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, beliau melanjutkan lagi di sini. Bahwa jadirun bil hifdzi wa fahmil ma'na. Kitab ini pantas untuk dihafal dan difahami maknanya. Ya. Menghafal itu adalah tahap awal untuk bisa faham. Kita nggak usah panjang-panjang ya. Contoh misalnya anak itu, anak kecil ya. Untuk bisa mengungkapkan bahasa kalau yang sedang ngurusi dia itu bapaknya, ibunya, itu akan diajari untuk menghafal kata apa? Abi, umi. Begitu dia menghafal kata abi, umi, oh ini adalah makna sebutan untuk orang yang mengasuhnya, yang melahirkannya, orang tuanya. Tatkala dia melihat ada anak kecil gede, oh ini kakak. Ini kakak. Maka tatkala hafal kakak itu untuk sebutan orang yang lahir duluan dibandingkan dia akan bisa mengungkapkan apa yang ada di hafalannya itu menjadi pengungkapan maksud sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Jadi menghafal itu menjadi sebuah kelaziman. Walaupun sebenarnya menghafal ini bukan menjadi sebuah keharusan. Karena terkadang hafal itu bisa setelah faham, bisa pula sebelum faham. Ya. Makanya ada orang yang dia nggak hafal, tapi sebenarnya paham persoalan itu. Tinggal dia murojaah nasnya, dalil-dalilnya. Kadang seperti itu. Ada orang yang dia tidak hafal dalil-dalil sholat, tidak hafal. Tapi sholat dia bisa benar. Berarti dia paham.
Tetapi kita tahu bahwa hafal itu sangat memudahkan untuk faham. Bahkan bisa menjadikan kefahaman itu menjadi luas, berkembang. Tapi kalau tanpa hafal kadang kefahamannya terbatas di situ saja. Terbatas di situ saja. Naam. Kemudian wajadirun aidon bil muallimin wal murabbiyin la siyama fi masailil i'tiqad. Ya, juga pantas pula untuk para pendidik, para pengajar, para pendidik lebih-lebih dalam masalah keyakinan an yakuna al-bad'u bihi fi ma'rifati akidatil islami qabla ayyi kitabin akhar yubtada'u bihi. Ya. Jadi pantas pula bagi pengajar, pendidik lebih-lebih dalam masalah akidah untuk dia mengawali, menjadikan awal di dalam mengetahui akidah Islam sebelum mana saja kitab yang lainnya yang dia yang dimulai dengannya, yang dia ingin mulai dengannya. Ya. Ini artinya usul salasah dulu kan gitu. Kemudian beliau mengatakan tsumma bil qawaidil arba. Jadi setelah usul salasah itu qawaidul arba. Ya. Karena kalau usul salasah itu sifatnya mantuk, sesuatu yang terlafatkan tentang akidah. Akidah yang lurus. Tapi kalau qawaidul arba itu adalah kaidah-kaidah untuk memahami syirik. Jadi itu sesuai dengan firman Allah, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kamu sekalian Allah. Tentunya untuk kalian menyembah Allah, kalian mesti kenal siapa Allah. Kalian mesti kenal agama ini, bagaimana cara menyembah Allah itu aturannya seperti apa. Kita bayar zakat itu bukan masalah membayar, tapi memang di situ kita nyembah Allah dengan pembayaran zakat. Ya, jadi jangan disangka bahwa menyembah Allah itu cuma sholat. Bahkan sodakoh itu pun menyembah Allah. Makanya tahu aturan. Makanya tidak boleh di dalam menyembah Allah itu, walaupun sodakoh misalnya, tetapi caranya nggak benar. Tidak seperti yang diajarkan Nabi, itu tidak boleh. Mesti tahu, makanya tahu agama Allah, kenal agama Allah. Ya, kenal agama Allah. Dan untuk mengenal agama Allah itu nanti kita mesti kenal siapa sosok pembawanya. Sehingga dia akan menerima agama itu kalau sampai atau muncul waridnya dari Nabi. Bukan munculnya ajaran dari seseorang si A, si B, si C, si D. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dalam riwayat Ahmad dan yang tiga itu Abu Dawud, Nasai, kemudian Tirmidzi. Kul wasrab walbas wala bi'akul wasrab walbas bila israfin wala makhilatin. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda seperti ini. Makan dan minumlah serta berpakaianlah kamu, tapi jangan kamu berlebihan dan jangan dengan sikap sombong. Itu Nabi ngajarkan. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dan yang lainnya bahwa di dalam masih ada tambahan. Kul wasrob walbas watasodak. Makan, minum dan minumlah, kemudian berpakaianlah dan bersodakohlah tanpa berlebihan dan tanpa sombong, sikap sombong. Ya. Ini ada yang ingin saya jelaskan pada tasodak, bersodakoh. Sodakoh itu nggak boleh berlebih-lebihan dan nggak boleh ada kesombongan. Makanya di dalam Al-Quran itu pertengahan. Baina dzalika qawama. Di antara keduanya itu tegak. Artinya pertengahan. Tidak pelit. Menginfakkan sesuatu nafkah itu tidak pelit.
dan juga tidak boros, tidak israf. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi kalian jangan berlebih-lebihan. Berlebihan israf itu pada perkara mubah. Kalau mubadir beda, tabdir itu bisa dalam perkara halal, bisa dalam perkara haram. Ya, tapi awalnya mubah itu bisa menjatuhkan pada perkara haram. Nah, cara-cara di dalam berinfak itu paling bagus pada keluarganya, keluarga, tetangga, dan itu tidak seluruh harta. Makanya Nabi beliau ini tidak menjadikan manusia untuk berinfak dengan seluruh hartanya. Tidak. Makanya caranya Mas Yusuf Mansur itu kan bikin sendiri itu. Ketahuan nanti. Ngibadahnya ketahuan. Nggak sesuai dengan Nabi. Nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Artinya apa? Karena nggak mengenal Nabi dalam cara sodakoh, ketipu sama Mas Yusuf Mansur. Ya, banyak yang ketipu sampai miliaran bahkan ratusan juta dan tidak bisa apa-apa. Coba dia mengenal tentang cara beribadah kepada Allah, sodakoh, tahu ilmunya, tidak ada masalah, nggak akan ketipu ibadahnya. Sehingga itu bukan sodakoh itu, tapi nanti mesti jatuhnya sombong. Sombong itu seperti ini. Saya sodakoh seluruh harta saya. Nyatanya kemudian harta saya kembali saya menjadi kaya lagi. Kayak gitu. Jatuhnya sombong. Karena udah berlebih-lebihan itu mesti hasilnya seperti itu. Tapi kalau seorang dia sodakoh ngikuti Nabi, yang mau disombongkan apa? Wong cuma ngikuti Nabi. Gitu. Mengikuti Nabi itu kan hanya sekedar mengikuti. Tapi kalau dari orang melakukan itu nanti akan punya pengalaman-pengalaman sehingga nanti saya gitu mesti seperti itu. Makanya jadinya pernyataan-pernyataan Mas Yusuf Mansur itu kan juga seperti itu kan. Kalau perlu nanti MU kita beli. Jadi Mansur United kayak gitu kan. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan kesombongan. Ya. Kalau perlu Indonesia kita beli. Ya. Seperti itu. Ya. Dan yang lainnya. Tapi coba kalau misalnya kita ikuti Nabi, itu akan mutawadik. Oh, Nabi seperti ini, Nabi nggak perlu untuk seperti itu. Karena ada ilmunya dalam masalah itu. Makanya Nabiullah Muhammad SAW pada waktu melihat Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan kaya raya itu. Dia itu ingin wasiatkan setengah hartanya itu diinfakan. Setengah loh, nggak semua loh. Lagian beliau kaya, namanya kaya raya, kasih setengah itu masih banyak gitu. Nabi melarang. Sampai kemudian minta sama Nabi ngajukan sepertiga. Nabi akhirnya mengizinkan. Wasulus kasir. Ya sudah sepertiga. Tapi sepertiga itu pun sudah banyak. Dan Nabi memberikan pengarahan. Kamu tinggalkan anak kamu. Keturunan kamu meninggal, kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan kecukupan. Tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik. Ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, summa bil qawaidil arba, setelah qawaidil arba, wa kasbi asubahat. Jadi usul salasah, qawaidil arba, kaswa subat. Ini urutan-urutan di dalam belajar. Ya. Dan kitab tauhid. Kitab tauhid itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan ini setelah qawaidil arba. Jadi usul salasah, qawaidil arba, kitab tauhid, baru kitab kaswa subat. Karena kitab kaswa subat itu bantah-bantahan. Kemudian summa ba'da dzalika al-aqidah al-wasithiyah tuh. Kemudian akidah wasithiyah. Kemudian summa al-hamawiyah, summa at-tadmuriyah,
Fatohawiyah, ini urutannya, kemudian Hamawiyah, kemudian Tadmuriyah, Tohawiyah. Wahakada kutubus sunnati ba'da dzalika allati hiya domnus sunan. Demikian inilah ya, kitab-kitab sunnah setelah itu yang dia terkandung padanya sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Tsumma kutubus sunnati allati sunnifat alang firodin. Kemudian kitab-kitab sunnah yang ditulis secara sendirian. Wa hadza insyaallah taala man talat bihi al-hayatu wa huwa yatlubul ilm. Fasayajidu hadhil kutuba amamahu fil mustaqbal bihaulillahi ta'ala wa quwwatih. Ya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hidupnya itu punya umur panjang, dia menuntut ilmu, niscaya dia kelak akan mendapati di dalam kitab-kitab tersebut di hadapannya di masa yang akan datang dengan daya dan kekuatan Allah. Jadi beliau pertama kali aja sudah memberikan arahan bagaimana cara belajar ya. Kitab-kitab apa yang mesti dipelajari. Dan ingat ya, kitab yang mutawalat, yang panjang itu akan kokoh kalau dia belajar kitab yang sederhana. Dia kokohkan dulu. Kemudian baru menginjak selanjutnya. Ya, yang kadang menjadi hal yang amat disayangkan ya. Kadang orang ngaji sudah puluhan tahun mungkin ngaji. Tapi kayak nggak punya program, nggak punya taksil, nggak punya sistematika di dalam dia menapaki hidup. Coba kalau kita lihat pemerintah itu ya, kan bikin program belajar SD, SMP, SMA. Kenapa bisa muncul dokter? Kenapa bisa muncul para insinyur? Kenapa kemudian bisa memunculkan orang-orang yang kemudian bisa memberikan manfaat besar di tengah kaum muslimin, di tengah manusia, seperti yang ngurusi jalan, bikin jembatan, bikin lapangan terbang, pasau, itu ada. Karena belajarnya terstruktur. Ya benar, kadang ada orang lulusan SMP bikin pesawat, kan ada ya. Ada kan, sampai digelari profesor. Tapi itu jumlahnya cuma 1-2. Tapi kalau yang lulusan universitas kemudian dia memang kerja di IPTN Nurtanio dulu Bandung ya, itu jumlahnya sangat banyak gitu loh. Kalau itu hanya 1-2 saja. Itu pun nanti kalau misalnya yang dulu bikin helikopter itu ya, itu akhirnya diberi pengarahan sama TNI, diberi pengarahan sama pihak pemerintah, disempurnakan ilmunya. Karena nanti kalau dia bikin kembangkan sendiri, ya kalau terbang tiba mati gitu loh. Artinya harus dipertimbangkan sisi-sisi ilmu, tapi dia udah punya bakat gitu loh. Tapi bukan berarti setiap orang bisa kayak gitu. Ya, enggak seperti itu. Belajar terstruktur itu. Terstruktur itu akan menghasilkan yang bagus gitu. Memang belajar agama terstruktur itu di pondok-pondok pesantren gitu loh. Pondok-pondok pesantren jelas itu strukturnya ada gitu. Tapi bukan berarti yang di luar pondok pesantren tidak bisa gitu. Bisa. Saya punya teman itu, dia bukan lulusan pesantren. Tapi dia jadi ustadz. Lulusan dari sekolah umum aja. Satu dulu. SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Ya. Tapi beliau begitu SMA kemudian belajar dari bahasa Arab nul berutul gitu. Dari ini belajar sampai benar lulus. Belajar agama. Bukan dari pondok pesantren. Sekarang belajar di Saudi. Ya. Yang paling penting itu belajarnya terstruktur. Karena terstruktur itu dia belajar dari yang mudah, kemudian yang mudah setelahnya. Jadi bukan yang sulit ya. Istilahnya bukan sulit. Karena agama itu jangan dikatakan ini yang mudah, kemudian yang sulit. Karena Nabi tidak membahasakan agama itu susah. Allah mengatakan bahwa ja'alaikum fiddin min haraj. Allah tidak menjadikan
Dalam agama itu kesulitan. Juga Nabi SAW mengatakan adinu yusrun, agama itu mudah. Bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa yang sifatnya optimis. Bahasa-bahasa yang sifatnya optimis, bahkan bahasa yang makanya kalau misalnya kita belajar gitu, satu sisi kemudian wah susah itu, udah berhenti dulu. Karena berarti kalau sudah sampai seperti itu, kesiapan hatinya belum siap untuk udah besok belajar lagi gitu. Ya. Saya dulu pernah belajar itu, masih ingat mau belajar membaca Quran itu, disuruh mengulangi berulang kali sama guru saya itu, nggak bisa-bisa. Terakhir kan saya tidak, karena sudah berulang-ulang kali salah terus, saya mengatakan sulit. Ya beliau langsung mengatakan udah sampai sini dulu. Gantian setoran yang lainnya. Karena tatkala murid sudah susah, ini guru harus memberikan solusi supaya pikirannya istirahat dulu. Besok mulai lagi gitu. Dan itu bisa dalam belajar, bisa dalam murojaah ya, dalam murojaah. Dalam murojaah itu saya kalau pengalaman di rumah itu kadang belajar pulang ngajar jam 10 ya, nanti saya murojaah itu sampai jam 11 atau jam setengah 12 untuk persiapan ngajar besok. Itu kalau nggak ngantuk tapi pikirannya udah nggak nyantol, itu langsung tidur saja, minum atau apa, makan udah tidur ya. Habis tidur besok pas fresh buka paham. Seperti itu biasa gitu. Kita makanya agama itu tidak boleh dipaksakan sampai takaluf. Ya, biasa saja mengalir gitu. Mengalir. Makanya kadang orang yang belajar misalnya bahasa Arab itu kadang dia akan mendapati di saat belajar itu satu tembok. Bangunan, tapi dia harus lewat tembok itu. Tapi tembok itu tidak ada pintunya, kita meloncat juga tidak bisa, wis mandek gitu. Nah, di sini nanti akan diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah kesungguhannya. Nah, dia berhenti, wis aku jan ra iso bahasa Arab, itu dia sudah menghentikan dirinya sendiri. Padahal kalau dia yakin kepada Allah, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Justru dia lanjut terus. Ya, nanti kalau lanjut tuh tahu-tahu bahkan sampai tidak sadar sudah dibukakan pintu tersebut. Dan itu saya tanya, karena ini pernyataan seperti ini ada di dalam beberapa kitab para ulama ya. Saya diskusi dengan teman-teman saya yang sudah jadi ustadz tuh rata-rata ngalami kayak gitu. Depannya tembok kita kayak nggak ada solusinya. Tahu-tahu ada solusi. Nah, di situ butuhnya kita kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya Imam Sibawaih itu juga seperti itu pada waktu dia lihat belajar. Nggak paham-paham kan. Akhirnya beliau lihat seekor semut jatuh bangun. Oh, semut aja kayak gitu kok. Masuk aku enggak gitu. Akhirnya beliau langsung belajar lagi sampai menjadi seorang imam besar dalam ilmu lungguh. Ya. Nah, yang penting itu ditempuh dengan urutan-urutan yang benar, pelan ya, sesuai dengan, termasuk pula adalah sesuai dengan urutan yang dianjurkan oleh guru. Karena guru sudah punya pengalaman. Dianjurkan juga tak lupa untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur terhadap guru, bersyukur kepada, karena syarat bersyukur kepada Allah itu kalau nikmat lewat orang itu bersyukur pada orang. Ya. Orang yang menjadi lewatnya nikmat itu bersyukur. Bahkan Allah menjadikan syariat birrul walidain karena adanya di dunia itu Allah lewatkan orang tua kita. Sehingga kita mesti berbakti kepada keduanya. Seperti itu. Ya, jadi ada urutan-urutan yang mesti ya jangan sampai misalnya udah ngaji 10 tahun, 20 tapi kayak nggak punya arah. Nggak punya, tapi punya planning gitu. Punya planning. Saya belajar ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musannif di sini ya, itu mengawali kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya al-bad'u bil basmalah. Wal hamdalah. Hada min husnil adab. Mengawali dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim.
Dan bisa pula dengan memuji Allah, alhamdulillah. Ini termasuk bagusnya adab. Ya, wa minal fahmi minal muallifina lil asbabil lati takunu fiha qada'ul hajat. Dan termasuk pemahaman kefahaman atau mungkin termasuk kefahaman dari penulis yang dia memahami sebab-sebab yang di dalamnya itu akan ada qada'ul hajat, ditunaikannya hajat. Karena kita tahu keinginan terhadap sesuatu itu kalau kita menyebut nama Allah, entah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan Alhamdulillah, itu berarti kita memohon pertolongan dengan menyebut namanya. Kita tahu bahwa aktivitas kita yang baik itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bismillah itu baknya diterangkan adalah bak lil isti'anah. Bak kan bismillah itu dari bak kemudian ismi kemudian lafaz Allah. Bi ismillahi. Ya, bi ismal. Bismillahi. Ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya secara bahasa itu diawali dengan tindakan yang sesuai dengan yang dilakukan. Misalnya orang mau makan, berarti saya mau makan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Seperti itu. Karena kata saya akan makan atau saya mau makan itu letaknya di depan. Saya akan makan dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu di belakang. Kalau dalam bahasa kita objek bismillahnya itu. Sementara saya akan makan itu subjek dan predikat kan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il dan fa'il gitu. Letaknya di depan. Letaknya di depan. Tapi dalam bahasa Arab diletakkan di belakang. Jadi bismillahi saya akan makan. Namun penyebutan saya akan makan kemudian dihilangkan. Sehingga cukup bismillah saja. Saya menyebut nama Allah. Dan diletakkannya saya akan makan di belakang itu kalau dalam bahasa Arab memberi faedah pembatasan. Artinya apa? Saya akan makan hanya menyebut nama Allah, tidak menyebut nama lainnya. Sehingga kalau dalam konteks ini tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini ada kata-kata seperti ini. Abtadi'u usonifu au usonifu. Saya akan menulis kitab gitu. Dan diletakkan di belakang. Maknanya apa? Hanya dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya akan mulai menulis kitab. Itu maknanya seperti itu. Maknanya seperti itu. Jadi Masya Allah ya, kandungan anunya sangat dalam. Dan tidak menyebut nama selainnya. Hanya Allah saja yang disebut. Sehingga orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillah itu tauhid. Kalau setiap awal perbuatan seorang meyakini hanya dengan meminta pertolongan Allah di dalam melakukan sesuatu, tentunya pada saat sudah selesai melakukan sesuatu, ya harusnya dia tidak mengatakan, oh ini kekuatanku, oh ini karena ilmuku, oh ini karena jasaku. Tidak akan seperti itu. Kalau seperti itu nanti jadi syirik. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas dia. Ya. Tapi beda kalau dia benar-benar seperti itu, misalnya, wah Masya Allah kamu itu pinter ya, so, hafalannya udah banyak. Dia akan mengatakan, hada fadlu minallah, ini karunia Allah. Bukan karena kemampuan saya. Jawabannya seperti itu.
Makanya Nabi Ibrahim itu pada waktu beliau sakit, ya, itu mengatakan wa idza maritu fahuwa yasfini. Tatkala aku sakit itu yang menyembuhkan aku nanti Allah. Ini kalau kata-kata Nabi Ibrahim seperti itu beliau walaupun berobat kayak apa saja tetap mengatakan wa idza maritu fahuwa yasfini. Beda kalau orang yang tidak paham akidah. Dia mengatakan bahwa kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan, dia nggak mau berobat, disangkanya tawakal. Itu orang paham tauhid sama nggak paham tauhid itu beda gitu. Oh, pokoknya saya yakin Allah yang menyembuhkan. Kamu berobat enggak? Enggak. Gitu jadi lucu, nggak ngambil sebab. Disangkanya tauhid. Ya. Padahal orang malas gitu. Pemalas sebenarnya. Ya, dia tidak mau ngambil sebab. Akidahnya keliru. Tapi kalau yang orang yang berilmu, ya, dia mengatakan seperti itu ya tetap biasa. Dia datang berobat dan tidak mengurangi tauhidnya. Bahkan itu memantapkan tauhidnya. Kenapa kamu berobat? Ya, Nabi mengajarkan. Allah menjadikan sebab kesembuhan itu lewat obat dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Bahkan itulah tauhid. Ya, makanya orang kalau nggak belajar itu memahami tauhid jadinya malah lucu gitu. Jadi kebalik-balik gitu. Ini yang tauhid malah bukan tauhid ya, bukan tauhid. Misalnya ada orang mengatakan seperti ini ya. Oh, saya sembuh ini kemarin makan ultra flu gitu. Itu kalau ada orang yang bilang, "Oh, itu syirik kamu," gitu. Itu kan butuh rincian gitu loh. Butuh rincian. Ya. Butuh rincian. Ya. Seperti perkataan Syekh bin Baz memberikan percontoh. Kalau tidak karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kita tidak bisa mengambil petunjuk, mendapatkan petunjuk. Laulan Nabi laular Rasul lam naqtadi. Itu bagaimana? Apakah itu syirik? Kalau tidak karena Rasul, kita nggak akan bisa mendapatkan petunjuk. Itu diterangkan oleh beliau. Kalau itu penyebutannya sebab, itu tidak syirik. Boleh. Karena sebab. Kalau tidak karena sebab dakwahnya Rasul, kita nggak akan bisa mengambil petunjuk. Jadi tidak langsung dihukumi. Tapi menjauhi seperti itu nanti, karena ini bisa kemungkinan itu akan lebih selamat. Ya, lebih selamat. Seperti misalnya kalau tidak karena ada itik di rumah saya, niscaya pencuri akan datangi kami. Itu kalau babnya sebab, itu tidak syirik. Tapi kalau sebabnya bab kaitannya dengan lainnya, itu bisa masuk syirik. Mau dia mengungkapkan itu untuk makna yang mana gitu. Maka menjauhi yang seperti itu. Mending kita katakan kalau tidak karena Allah menjaga rumah saya. Niscaya kemudian melalui IT itu kayak gitu, niscaya rumahku udah kebobolan maling gitu. Itu akan lebih selamat. Itu sebagai satu bentuk adab. Makanya Nabi sampai bersabda, la yustaghosu bi, innama yustaghosu billah. Ya. Tidak selayaknya diistighosai diriku. Sungguhnya yang diistighosai itu Allah Ta'ala. Itu diterangkan Syekh Shalih Al Fauzan itu sebagai bentuk ta'adub. Istighosah kepada makhluk yang mampu itu boleh. Seperti istighosahnya Bani Israel kepada Nabi Musa. Fastaghosahul ladzi min si'atih alladzi min aduwih. Orang yang dari kelompoknya Nabi Musa istighosah kepada Nabi Musa untuk menghadapi musuhnya. Itu dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pada perkara yang makhluk mampu itu boleh. Tapi Nabi mengajarkan untuk tidak istighosah kepada Nabi. Karena istighosah itu memang untuk minta pertolongan pada perkara yang sangat berat. Susah. Dan istighosah pada perkara seperti itu ada yang makhluk mampu, ada yang makhluk tidak mampu. Kalau yang makhluk tidak mampu wajib hanya kepada Allah. Selainnya syirik. Tapi kalau kepada Allah, kalau pada perkara yang makhluk mampu itu tidak syirik. Tapi walaupun boleh ini bisa menjadi sebab apa? Nanti istighosah pada perkara yang Rasul tidak mampu. Maka Nabi kemudian bersabda seperti itu untuk menutup celah dari hal yang boleh menjadi hal yang
diharamkan, bahkan syirik. Itu urutan-urutan seperti itu. Ada rincian-rincian pembahasannya. Naam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna secara apa ya? Kita belum membahas lebih. Yang jelas dalam kitab ini diterangkan demikian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya demikian. Besok lebih lanjut kita akan bahas karena waktu tidak mencukupi. Ini sampai jam berapa? Oh, ini sudah jam 11 lebih 5. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah semata kekurangan diri saya dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala ini diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Enggar Subrantoro atas ilmu yang telah disampaikan. Dan para peserta kajian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kajian yang ingin bertanya baik secara langsung melalui mikrofon, baik peserta online maupun offline, atau bisa juga pertanyaan dituliskan di grup ya, biar nanti dibacakan oleh Ustadz ataupun panitia. Silahkan jika ada. Enggak ada ya? Nah, untuk menuntut ilmu yang baik itu yang pertama yang harus ditempuh itu adalah pertama kali dipahami bahwa nuntut ilmu itu ibadah. Sehingga kalau dinuntut ilmu ibadah itu seorang mesti lebih menuju hal demikian kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan itu akan memudahkan nanti kalau ilmu yang dituntut itu keadaannya ada yang mudah, ada yang susah. Pasti yang susah misalnya, susah itu bisa dari materinya bisa gitu. Bisa pula susah itu dari suasananya bisa. Karena yang datang cuma 1-2 orang gitu. Ya. Bisa pula susah dari sisi tempatnya yang dicapai. Juga susah pula nggak punya teman di sana gitu. Berbagai macam kemungkinan. Keikhlasan itu akan menjaga. Keikhlasan itu akan menjaga. Ya. Kemudian juga kalau seorang ikhlas, yang tujuannya ibadah ikhlas itu dia tidak akan menilai hasil dari amalan yang dilakukannya. Kita bisa sholat 5 waktu terus menerus, itu tentu kita nggak mikir kusuk. Kalau kusuk terus, kalau nggak kusuk nggak sholat kan gitu. Nanti biasanya kayak gitu, wah aku sholat kusuk, serasa sholat baik gitu. Tapi ini beda, nah, dalam taklim seperti itu, aku ngaji seprono sebenarnya paham, serasa ngaji wae. Biasanya kan seperti itu, itu kesalahan. Kesalahan. Karena ngaji itu ibadah. Ngaji itu ibadah. Masalah kefahaman, itu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yang memberikan kefahaman. Sebagaimana kita sholat, kekusukan itu tingkatnya macam-macam. Tingkatnya ada bertingkat-tingkat. Sesuai dengan pemberian Allah Ta'ala.
Ya. Dan rata-rata kalau sudah punya ini, itu sudah nggak peduli nanti ngaji itu paham atau enggak, masih ngaji gitu. Dan biasanya seperti ini karena ketulusan itu menjadikan apa? Allah akan memberikan bimbingan untuk dia kuat di dalam belajar. Itu akhirnya akan berhasil. Akhirnya akan berhasil. Yang kedua, ini rentetan ya. Semangat. Semangat dalam belajar. Ya. Semangat ini mesti dijaga. Dijaga dengan bagaimana ya? Dengan segala jurus. Tentunya yang pertama kali pada saat dia menuntut ilmu itu dia jaga sikap husnudun kepada Allah. Karena kadang orang itu di saat dia belajar dia ingin target datang dari dirinya. Sementara pemberian Allah terkadang tidak sesuai dengan target keinginannya. Ya. Maka kalau seperti itu, semangatnya itu lebih ke sisi yang tadi ikhlas tadi. Ya. Dia senantiasa husnudun kepada Allah apapun hasilnya. Maksudnya demikian, hasil bagus dia kembalikan kepada Allah. Hasil kurang yaitu takdirullah yang azza wa jalla, kekurangan dirinya sendiri. Atau kejelekan ditimpakan ke diri. Jangan biasakan menyalahkan orang lain, apalagi suudon kepada Allah. Ini penting. Ada orang rajin belajar. Saya pernah punya murid rajin belajar. Tapi ada satu adab yang cukup parah. Ini pengalaman terjadi, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya dia itu kurang paham, itu karena dia tidak punya urutan-urutan di dalam belajar. Dia kadang tahu-tahu ikut takhasus yang tingkat lanjutan. Padahal baca kita belum bisa gitu. Pelajaran jurumiyah belum matang sudah ikut mutamimah. Ikut usul fikih. Ya, kadang seperti itu. Namun pada saat belajar di tingkat tinggi itu dia bukan mengembalikan ke kemampuan dia yang memang sebenarnya kurang, tapi dia banyak nyalahkan guru. Ya gurunya karena itu pelajaran takhasus ya kok dia masuk ya monggo terserah gitu kan. Kemudian di mana dia cerita, Ustadz tuh harusnya nyampaikan ini yang dibahas materinya harusnya ini tuh gitu. Ini tidak adab itu. Itu orang tidak bisa bersyukur itu ilmu nggak akan dicapai itu. Makanya ya kalau mau belajar di tingkatan seperti itu, sementara dia sebelum belum tingkat seperti itu, mending wis basa Jawa ini lingguh dadi entrung. Udah di situ aja. Kalau dia ingin keberkahan majelis. Dan jangan menilai karena dia bukan kelasnya. Itu terhalangi. Belajar bertahun-tahun membaca kitab tidak bisa. Padahal pelajaran udah ikut mutamimah, pelajaran usul fikih udah ini, tapi nggak paham. Kenapa? Karena yang dia ceritakan kepada teman-temannya, dia belajar ke ustadz ini dicela, belajar ustadz ini dicela, terus. Walaupun belajarnya sama alumni Madinah. Tetap dia kerjaannya mencela. Padahal memang dia salah di dalam tertibnya belajar. Ya, ini adalah hal yang semangat, tapi salah di dalam adab lainnya. Ya, coba kalau seorang dia, wah jadi saya belum paham ini, minta paham. Itu saya orang akan senang dan akan berikan bimbingan. Tapi kalau seperti itu, dia bodoh kemudian menilai. Mosok ada orang mau dinilai misalnya lulusan apa istilahnya dia lulus di desa apa istilahnya disertasi doktoralnya lulus dites oleh profesor-profesor, kemudian datang mahasiswa S1 doktornya goblok gitu, enggak diterima kan, dia S1 atau malah masih lulusan SMA karena dia belum punya kapasitas. Nah, dia memasuki sesuatu yang bukan wilayahnya, bukan kemampuannya. Jangan masuk dalam hal seperti itu. Ya. Itu termasuk yang saya alami, termasuk saya yang dikritik masalahnya. Dikritik. Oh.
Ustadz tuh harus nyampaikan begini. Itu aku kalau nyampaikan kurang menarik Ustadz ya. Tapi dia nggak tahu sebabnya kenapa saya nyampaikan seperti itu. Sampai suatu saat disampaikan di hadapan saya oleh murid lain, bagaimana tentang masalah ini? Ya saya jawab, saya nggak peduli penyampaian menarik atau tidak, saya nggak urusan. Kenapa nggak urusan? Saya lebih perhatian sisi ilmiah dibandingkan sekedar bagusnya bicara. Ciri akhir zaman itu sedikit orang alim, banyak khotib. Khotib itu bicaranya bagus-bagus. Tapi khotib itu belum tentu dia alim. Tapi kalau alim, ya coba kenapa orang tidak ada yang kritik dosen itu kalau ngajar nggak menarik. Tapi kenapa mahasiswa sampai membayar ratusan juta mau? Karena ilmunya. Bukan masalah dosen itu nyampaikannya menarik atau enggak. Karena ilmu. Kita bukan mau khotbah. Ilmu itu kalau dari praktek ulama yang pernah saya lihat itu penyampaian ilmu ya rinci gitu, rinci. Ya biasa penyampaiannya biasa. Kadang kalau orang belum siap memang bikin ngantuk itu. Sampai saya dengarkan itu pelajaran itu sampai pusing kepala. Masih sudah dirinci ini nyatat ini, ada rincian ini sampai ternyata takhusus seperti ini. Tapi suatu saat di akhir dars itu panitia meminta untuk diberikan nasihat. Maka beliau langsung ngubah nada suaranya. Tidak seperti sebelumnya yang merinci ilmu. Beliau langsung mengubah itu seperti khotbah Jumat. Dengan pembicaraan lantang tegas. Kemudian sampai orang yang sudah kantuk-kantuk, capek-capek, bangun semua. Lah itu. Seperti itu. Ada saatnya gitu. Mesti dibedakan antara ilmu dan memberikan dorongan. Ya, ilmu itu ya menyampaikannya. Makanya ilmu itu beda dengan nasihat. Nasihat itu bisa dilakukan sepekan sekali. Kalau setiap hari bosan. Kalau ilmu setiap hari dipelajari nggak akan bosan. Ya, ranahnya. Makanya ini dua adab ini. Pertama adalah ikhlas. Kemudian semangat ini dijaga. Ya. Karena dengan keduanya itu nanti akan terbuka yang lain. Sebenarnya masih ada yang lainnya ya. Ada yang lainnya. Tapi kalau ini terjaga udahlah. Nanti pemberian Allah tentang ilmu ini dan yang lain sebagainya itu akan apa? Istilahnya akan mengikut. Wallahu ta'ala alam. Ini secara sederhananya saja. Mungkin demikian. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi jika ada. Silahkan. Serta Ikhwan boleh ya? Serta Ikhwan boleh. Ada? Setelah online ada? Yang online ada berapa ini? Baik, sebenarnya sudah tidak ada Ustaz. Oh iya. Oh, masih ada di WA ternyata. Saya kira, jenengan nggak di grup ini ya tadi ya? Saya tidak di grup ya. Baik, saya bacakan saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai penuntut ilmu yang awal, biar berstrukturan, mungkin biar terstruktur belajarnya, apakah kita perlu punya kitab nggih Ustaz? Jazakallahu khairan. Untuk punya kitab ya, itu akan lebih bagus. Ya, baik misalnya belum bisa membaca kitab maupun sudah membaca kitab. Itu bagus. Baik itu terjemahan maupun tidak terjemahan. Ya. Tapi lebih bagus memang non terjemahan ya. Artinya matan Arab. Tapi misalnya ada terjemahan itu akan memudahkan. Dan pembahasan yang sifatnya syarhiyah ya, syarah, penjelasan. Itu materi pelajaran yang agak susah dicatat. Apalagi kalau pakai kitab, kemudian dia mencatat dengan pengertiannya bahasa Indonesia. Agak susah. Ini saya sampaikan aja Bu. Pelajaran-pelajaran saya itu termasuk, kalau pelajaran sama yang lain saya kurang tahu ya. Pelajaran-pelajaran dengan saya itu pelajaran yang susah dicatat. Orang yang berusaha mencatat
itu mesti akan bingung. Tapi kalau punya kitab, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena bahasanya bahasa saroh, bahasa penjelasan. Ya, bahasa-bahasa penjelasan itu mesti ya kan ada percabangan, nanti kembalinya kalimat kemana. Berarti kalau jenengan mau mencatat, kalian harus bisa meringkas apa yang saya sampaikan. Dan itu sulit. Di pelajaran lanjutan saja, kalau kita misalnya membahas pembahasan panjang lebar itu kemudian kadang guru-guru kami itu saya mengatakan makhulasatuh. Apa coba ringkasannya, kesimpulannya. Itu diantara kami belum tentu ada yang bisa jawab. Apa kesimpulannya dari awal, tadi 45 menit dari awal sampai akhir, kesimpulannya apa? Itu sering kami ditanya seperti itu ya. Sampai kita berkerut, ini mau nanti ngintini itu. Kan meringkas itu bukan perkara mudah gitu. Ya. Meringkas sesuai kaidah ilmu loh. Kalau meringkas tanpa sesuai kaidah ilmu ya mudah gitu. Isinya ini gitu, nyambung orang nyambung baik kesimpulannya gitu. Tapi kalau sesuai dengan kaidah ilmu itu kita butuh bahasa-bahasa yang ringkas, padat, dan penuh makna. Ringkas, padat, dan penuh makna bisa mewakili penjelasan yang panjang lebar. Ya. Itu mesti seperti itu. Sehingga kalau punya kitab itu lebih bagus. Tapi kita kan juga tidak membebani. Sudah mau belajar itu alhamdulillah. Gitu. Ya, mau belajar itu alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian. Ini yang Thariqul Wusulnya ada terjemahnya nggak Ustaz? Kayaknya belum ada. Belum ada ya? Ya, sepertinya belum ada nggih. Siapa ini? Om. Ini saya juga baru dengerin dari Ustaz. Biasanya yang terjemahan itu Syekh Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan. Gitu. Kalau Syekh Zaid Al-Madkhali belum. Ya. Mungkin nanti panitia yang akhwat bisa bantu nyarikan nggih bagi peserta yang menginginkan kitab. Barangkali ada terjemahan, kami juga kurang tahu. Pak sepertinya belum ya. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1444. Ini ditulis 1420. Udah 20 tahun yang lalu. 20 tahun lebih, 24 tahun yang lalu. Oke, mungkin nanti panitia akhwat bisa membantu ya, mencarikan. Baik, mungkin itu dulu ya. Kita cukupkan sekian dulu sebelum diakhiri. Saya selaku pembawa acara mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Tinggal, demikian pula kepada saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan dalam taklim di siang hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan amalan yang saleh dan memudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal saleh tersebut. Kita akhiri taklim di siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Cara bahasa itu diawali dengan tindakan